Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdi syababal muslimina wa nisa'ahum. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, alhamdulillah, masya Allah, Allah berikan anak nikmat untuk bisa bertemu dengan antum semua. Bertemu dengan pemuda-pemuda saleh dan soleha insya Allah yang bisa menyempatkan waktunya untuk belajar bersama tentang agama ini. Dan kitalah ya yang sudah seharusnya menjadi orang pertama, yang paling pertama untuk belajar agama, pemuda muslim. Ya, orang yang harus belajar untuk mempelajari agama ini. Pada saat ini insya Allah kita akan membahas bersama apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang harus dilakukan oleh pemuda dalam menghadapi akhir zaman ini. Ya, gambarnya tiba-tiba di end ya. Belum mulai sudah di end, berarti sudah selesai. Maksudnya itu adalah dunia ini hampir selesai. Apa yang harus dilakukan? Ikhwas sekalian, yang pertama, sebentar. Ya, kita sedang hidup berada di dua keadaan. Ada di dua zaman dalam satu waktu sekaligus. Kita bilang kita berada di akhir zaman dan kita juga berada di zaman fitnah. Apa itu akhir zaman dan apa itu zaman fitnah? Teman-teman sekalian, mari kita simak bersama penjelasannya. Akhir zaman. Ya, teman-teman sudah tahu akhir zaman adalah hari kiamat. Ya. Tidaklah zaman itu berakhir kecuali karena kiamat telah tegak. Allah telah telah menyebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW di antara tanda-tanda ya, bahwasannya hari kiamat itu akan tiba. Apa saja sih tanda-tandanya? Sangat banyak teman-teman kalau kita pelajari ya, dibagi menjadi dua, ada tanda-tanda kiamat kubro dan ada tanda-tanda kiamat sugro. Yang tanda besar dan tanda kecil. Dan saat ini tanda-tanda kecil itu sudah ada teman-teman sekalian ya. Dan Ana tidak akan menyebutkan semuanya, Ana hanya akan menyebutkan beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan kita ya. Kita ini maksudnya anak muda ya. Ana bolehlah dibilang muda karena masih mungkin seumuran sama antum. Masih 20-an ya. Dan dibilang muda itu lebih muda dari 40 tahun itu dibilang muda. Jadi kita semua di sini anak muda yang masuk ke dalam kajian kita saat ini. Nah, teman-teman sekalian, apa sih di antara tanda akhir zaman yang sudah muncul, yang sudah sudah kita lihat? Ya, apa itu? Yang pertama ya, Ana akan membaca sedikit Ana akan bacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Qala rawi. Ya, para riwayat ini menyampaikan la uhaddisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, tidaklah aku menceritakan kepadamu suatu hadis yang tidak disebutkan seseorang setelahku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis saati an yakillal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharuz zina wa taksurun nisa wa yakillur rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menceritakan di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu. Ya.
banyak yang Anda sampaikan di sini, sedikitnya manusia yang mempelajari ilmu agama. Dan fenomena kebodohan terhadap agamanya sendiri. Telah banyak teman-teman sudah mungkin teman-teman sendiri melihat temannya sendiri. Ya. Coba bandingkan berapa persen antara teman-teman sekelasnya yang kuliahan misalnya atau yang masih SMA. Bandingkan berapa persen teman-teman yang mau hadiri kajian, yang mau mempelajari agama, mau membaca buku agama, mau mendengarkan kajian, sama teman-teman yang tidak seperti itu. Bandingkan. Maka kita akan dapati di lingkungan kita saja, ya, di lingkungan teman-teman sekalian sudah bisa terjawab. Bahwasanya yang belajar agama itu lebih sedikit daripada yang tidak belajar agama. Ya. Kalau seseorang itu hanya mencukupkan belajar agama hanya di kelas, hanya di sekolah, maka itu sangatlah kurang dan kurang. Sangat banyak, agama ini sangat luas dan harus kita pelajari. Itu ya teman-teman. Kemudian kata beliau, wayad harus zina. Telah tampak ya, di antara kita bahwasanya maraknya pergaulan dan seks bebas, perzinaan. Antum mungkin bisa dapatin, dan ana pernah dengar cerita kalau di antara di lingkungan kampus ya, itu anak-anak ya, na'udzubillah min dzalik, ada ya kos-kosan yang bebas gitu ya, keluar masuk laki-laki perempuan. Dan terlebih kalau di kota-kota besar ya, bagaimana pergaulan bebas antara laki-laki perempuan yang tidak ada batasnya, terlebih di kota-kota besar itu. Dan ini sudah bisa, ini yang sangat miris yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Dan ini diantara tanda-tanda hari kiamat teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, watak suruh nisa wa yakilur rijal. Jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dan antum sendiri sudah bisa membuktikan lah perbedaan jumlah perempuan misalnya di lingkungan teman-teman antum dengan laki-laki. Atau sekarang anak-anak kecil ya, banyak sekali yang lahir perempuan, yang laki-laki mungkin sedikit. Ya kata beliau sampai hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai perbandingannya satu laki-laki banding 50 perempuan. Masya Allah. Kemudian di antara tandanya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan an Anas qala Rasulullah SAW, idza istahallat ummati khamsan fa alaihim dimar. Apabila umatku menganggap halal atau melakukan hal ini, membiasakan hal ini, menganggap halal 5 hal ini, maka terjadilah kehancuran, yaitu hari kiamat. Yaitu apa? Idza dhaharat tala'un, apabila manusia satu sama lain saling melaknat. Ya, itu kemarin anak Masya Allah, qadarullah dapetin ada ikhwan atau ada orang lah yang melaknat orang lain. Baru beberapa hari yang lalu. Ya. Kemudian mungkin antum akan dapati satu tetangga satu sama lain yang cekcok sampai saling melaknat, sampai saling ya mencela dan sebagainya. Dan ini sangat banyak terjadi. Wasyaribul khumura, di antara tandanya yang lain adalah banyaknya orang-orang yang meminum minuman keras. Kemudian walabisul harir, dan banyak yang memakai pakaian sutra. Kemudian wattakhadul qiyam. Nah ini teman-teman, apa ini? Menjadikan bidu wanita, penyanyi perempuan itu apa? Sebagai hiburan. Sudah apa namanya? Antum insya Allah nggak memungkiri hal ini. Hal ini sudah bisa dilihat dengan mata kepala dan sudah banyak kita dengar. Banyak sekali penyanyi-penyanyi wanita yang yang tampil di panggung dan banyak dijadikan sorotan dan sebagainya. Masya Allah, ini teman-teman di antara tanda-tanda hari kiamat. Kita sedih dengan hal ini, tapi kita harus menyiapkan diri. Kemudian waqtafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa, ya. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, dan ini tidak lain dan tidak bukan namanya apa? LGBT. Ya, apa LGBT itu? Lesbian, gay, apa B-nya? Bisex ya ada.
Afwan, Anda kurang tahu kepanjangannya, tapi LGBT adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iktafar rijalu birrijal, wa nisa'u binisa. Dan ini sudah tampak ya, apalagi mungkin teman-teman yang perkuliahan ini sudah bisa melihat. Dan ini juga kemarin si acara menyampaikan hal ini terjadi di kalangan pemuda karena disuruh menyampaikan hal ini. Dan ini memang di antara tanda-tanda akhir zaman, teman-teman. Apa di antara yang lain? Contohnya ini yang terakhir, akhir zaman di antara tandanya adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba. Islam itu kata Nabi Muhammad SAW dimulai dengan sesuatu dengan keadaan yang asing. Pada saat itu manusia hidup dalam musyrik ya. Kemudian datanglah Nabi Muhammad memberikan cahaya tauhid, cahaya Islam. Kemudian Islam sedikit demi sedikit tampak dari yang awalnya asing tersebut. Dan akan kembali dalam keadaan asing. Yaitu apa? Asing dalam hal orang-orang tidak uh, menganggap itu hal biasa atau menganggap kehidupan itu ya tidak lepas dari agama. Sampai orang yang berpegang teguh dengan agama, ya, orang-orang yang menghidupkan syiar-syiar Islam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu dianggap orang yang saklek, dianggap orang yang apa istilahnya, sok suci atau kalau antum mungkin bisa memberikan istilah, mungkin teman-teman antum hidup di teman-teman yang lingkungannya mereka hura-hura, mereka lupa sama agama, pasti antum dianggap gaya atau antum dianggap so alim dan sebagainya. Itu diantara tanda-tanda keasingan agama kita di hidup di zaman sekarang ini. Sampai kata beliau orang yang melaksanakan hal itu seperti orang asing, orang yang melaksanakan agama ini pencitraan katanya. Ya, Fatu balil goroba kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang asing itu. Nah, kemudian kata Nabi juga bilang, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala jima'. Nah, ini orang yang berpegang teguh dengan agamanya dan berusaha menghidupkan sunnah seperti seorang yang memegang bara api. Kata Nabi, akan datang zaman, teman-teman, yang mana orang yang bersabar di atas agama di antara mereka itu seperti orang yang memegang bara api. Panas karena dia harus berjuang di antara orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Dia harus berjuang untuk mendakwahkan agama ini, untuk memberitahukan inilah agama Islam. Dia harus berjuang untuk melawan hawa nafsunya ketika banyak sekali ujian-ujian, fitnah-fitnah syahwat dan subhat yang mendatangi dirinya, tapi dia tetap berpegang teguh di atas agama. Itulah orang-orang yang bersabar di akhir zaman. Dan itulah orang-orang yang bersabar di zaman fitnah yang akan kita bahas selanjutnya. Seperti pemegang bara api. Nah, lalu apa zaman fitnah, teman-teman? Yang Ana sampaikan, kita ini hidup di akhir zaman, ya, dan hidup di zaman fitnah. Dan hidup di akhir zaman. Zaman fitnah itu adalah, ya, apa sih fitnah? Fitnah adalah ujian dan cobaan. Itu arti fitnah. Kalau antum sering dengar ya, fitnah wanita, fitnah harta. Ya. Fitnah itu bukan fitnah seperti yang kita pahami. Fitnah orang yang berdusta, atau orang yang mengatakan tidak sesuai dengan faktanya, itu katanya fitnah. Ya, fitnah secara mungkin bahasa kita ya, KBBI fitnah kayak gitu. Tapi fitnah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW oleh agama kita ini adalah fitnah yang berarti ujian dan cobaan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, teman-teman. Sudah takdir Allah, sudah menjadi ketetapan Allah. Apa itu? Bahwasanya manusia ini, kita, ya,
Tidaklah hidup kecuali pasti diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak ada dari antum sekalian ini yang selamat dari ujian. Pasti antum telah melewati ujian dan antum akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pasti dialami oleh setiap manusia. Entah itu ujian, nanti kita akan ketahui apa macam-macam ujian. Ya. Itu sudah menjadi sunatullah. Setiap manusia mengalami atau mendapatkan ujian. Karena apa? Fungsinya adalah Allah ingin mengetahui mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya, mana orang-orang yang tidak jujur dalam keimanannya. Dia berkatakan iman, dia mengatakan anak Islam, anak mukmin, ya. Tapi dia ketika diberi ujian sama Allah, dia tidak bersabar, dia mencela takdir, atau dia berpaling dari agama Allah, futur misalnya, dikasih ujian, misalnya habis kecelakaan, qadarullah, naudzubillah, anggota badannya ada yang patah atau hilang dan sebagainya. Kemudian karena dia tidak bersabar atau tidak membuktikan keimanannya ketika diuji sama Allah, kemudian dia banyak mencela takdir. Ini teman-teman, mencela takdir, mencela takdir, kemudian dia tidak menerima kenapa kok dan seperti ini ya. Kenapa kok anak yang kecelakaan gak orang lain dan sebagainya, yang menunjukkan tidak terimanya dia terhadap takdir. Maka hal inilah Allah melihat bukti dia tidak terbukti keimanannya atau belum membuktikan keimanannya ya, secara sempurna. Dan inilah fungsi ujian dalam kehidupan ini, teman-teman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ya, Allah berfirman yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia menganggap atau mengira mereka hidup ya, ditinggalkan begitu saja dengan mengatakan mereka beriman tanpa mereka diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga sungguh Allah mengetahui dengan ujian tersebut, mana di antara mereka yang jujur dalam keimanannya. Dan mana di antara mereka yang kadzib, terbohong terhadap keimanan mereka sendiri. Maka itu teman-teman, sudah menjadi sunnatullah. Ya. Katakan lagi, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini hidup di dunia pasti akan mendapatkan ujian. Karena Allah ingin menyeleksi. Hidup di dunia ini itu adalah ujian. Jadi kalau kita harus punya prinsip, dunia adalah ujian. Ujian agar Allah menyeleksi mana yang beriman, mana yang sabar, mana yang imannya itu jujur. Karena hasil seleksi itu ya, karena terima rapot itu adalah di hari kiamat. Kita ini kalau diibaratkan anak kuliahan yang lagi kuliah ya kita ini lagi banyak UTS, banyak UAS, semesternya 8 ya kan, mesti melewati UTS, UAS, ada kuis-kuis ya, ada kalau anak ya itulah banyak ujian. Dan nanti di akhir kalau dapat ijazah. Kemudian keluar nih nilai-nilainya. Maka teman-teman, kita hidup di dunia ini itu sementara. Ya, prinsip harus kita jadikan prinsip itu setiap waktu kita harus nyadarin kalau kita ini sementara hidup di dunia, maka kita harus manfaatkan waktu baik sebaik-baiknya. Karena Allah nggak menyebutkan kapan kita meninggal. Berarti kita harus setiap waktu itu siap-siap harusnya. Setiap waktu siap-siap untuk
menjemput kematian, teman-teman. Banyak sekali mungkin teman-teman yang mendapati teman-teman yang meninggal di umur yang muda. Jangan sampai menyesal. Mereka mungkin menyesal nanti di alam barzakh, ya. Teman-teman yang tadi telah mendahului kita bisa jadi menyesal karena tidak memaksimalkan waktu mudanya untuk mempelajari agama. Ya, sekali lagi kembali bahwasanya dunia ini adalah ujian, fitnah. Allah ingin menyeleksi di antara kita mana yang sukses atau mana yang benar-benar jujur, mana yang benar-benar beriman. Nanti kita akan melihat hasilnya di hari kiamat. Nah, dan di antara macam-macam ujian itu apa sih, teman-teman? Fitnah itu apa saja? Ujian agama. Contoh ujian yang Allah berikan. Agama itu berupa apa? Berupa keyakinan. Allah menguji keyakinan kita. Apakah kita benar-benar Islam? Apakah kita benar-benar berpegang teguh di atas agama ini? Ketika ada syubhat, ya, ketika ada sesuatu yang meragukan kita, teman-teman mungkin punya teman yang misalnya nyeleweng atau orangnya itu ya jauh dari agama. Kemudian suatu saat dia datang kepada antum, terus memberikan keraguan buat antum. Ngapain belajar agama? Enak di dunia ini, senang-senang dulu ya. Nanti baru di akhir kita baru tobat dan sebagainya. Ini fitnah, ujian. Antum kuat nggak ilmu antum? Iman antum kuat nggak? Ya, itu. Di antara contoh lain fitnah harta, teman-teman. Ujian harta. Teman-teman yang ya saudara-saudaraku di sini mungkin dikasih Allah harta berlebih, orang tuanya kaya, atau dia sukses ya. Tadi Ana ingin mengklarifikasi tadi Ana dulu Ana sempat punya wirausaha ya, tapi sekarang lagi nggak wirausaha ya. Tadi kan katanya pengusaha, jangan dianggap mana pengusaha yang wah gitu, enggak ya. Ana orang biasa yang pernah wirausaha tapi tidak lanjut gitu. Ana kembali fitnah harta. Fitnah harta itu teman-teman ya, ya ini ujian orang ya. Ini anak pengen luruskan, kaya miskin itu apakah menunjukkan dia orang baik ya. Antum kalau ada mungkin orang mengira, oh masya Allah dia kok kaya ya, Allah sayang seperti sama dia, kasih kayaan, kasih apa namanya mobil banyak, rumahnya besar. Jangan kira ya. Banyaknya harta, miskin atau kaya itu bukan tolak ukur baiknya seseorang, teman-teman. Semua itu telah ditarikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menarikan bahwasanya orang ini kaya, Allah menarikan bahwasanya orang ini tidak kaya atau berkecukupan misalnya. Yang mana dua-duanya itu adalah ujian. Harta itu, kekayaan itu ujian, miskin juga ujian. Kaya, apakah dia bersyukur? Apakah dia mau bersedekah? Apakah dia menggantungkan dirinya dengan dunia? Nah, itu ujian bagi dia. Orang miskin, apakah dia bersyukur dengan kemiskinannya? Bersyukur apa namanya? Qanaah ya. Harus qanaah, apa namanya? Menerima apa adanya. Apakah dia banyak mencela takdir, kemudian dia apa namanya? Kemudian pergi ke dukun minta apa namanya? Minta kaya dan sebagainya. Nah, ini ujian, semuanya ujian. Perhatikan, Allah melihat kebaikan seseorang bukan dari harta atau miskin dan kaya. Jadi antum jangan sampai mengira orang yang kaya itu adalah orang yang Allah berikan, berarti Allah sayang sama dia. Enggak, belum tentu ya. Lihatlah bagaimana ketakwaan dia. Kemudian fitnah wanita, wah ini masya Allah ini banyak sekali. Dan ini para laki-laki yang lagi hadir di sini, antum hati-hati ini. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sesuatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki itu daripada fitnah perempuan. Fitnah perempuan itu fitnah paling besar bagi laki-laki, teman-teman. Terlebih antum yang hidup berkumpul ya, bukan, maksudnya yang sering bermuamalah dengan perempuan. Bagi yang berkuliah di kuliah umum, antum harus
kuatkan iman antum, kuatkan ilmu, kuatkan iman. Antum selalu atau sering akan melihat perempuan pastinya. Terlebih kalau terlebih di kuliah umum ya, banyak yang tidak berhijab misalnya, banyak yang tidak menutup auratnya. Maka antum harus tundukkan pandangan. Ya, teman-teman yang kuliah di agama pun tetap berbahaya. Kenapa? Ketika dia harus pergi ke kota, misalnya, harus pergi ke suatu tempat naik motor, pasti sering dia akan melihat ya perempuan seliwar-seliwar, dia ya mata itu kalau nggak dijaga ya pasti ya berbahaya perempuan itu, teman-teman. Maka kalau antum bermuamalah sama wanita juga harus menjaga diri. Yang laki-laki harus hati-hati bermuamalah dengan perempuan. Jagalah diri antum. Ya. Beri batasan. Jangan antum bermudah-mudahan dalam bermuamalah dengan perempuan. Wanita, antum harus nyadarin. Antum itu fitnah bagi laki-laki. Ya. Antum yang hadir nih perempuan, ya, yang hadir semuanya di sini, antum harus ketahui antum itu fitnah bagi laki-laki. Jangan berikan ujian lebih dahsyat. Maksudnya apa? Antuna keluar dari rumah itu adalah fitnah. Tapi ketika antuna keluar dari rumah dan kemudian tidak tidak menutup aurat atau kemudian mengundang perhatian, itu lebih-lebih berkali-kali lipat bagi laki-laki. Ya. Maka harus kita sadari semua ini. Kemudian ada lagi ujiannya berupa anak dan istri. Anaknya ternyata ada orang tua yang anaknya nakal banget ya. Naudzubillah min dzalik. Atau istri yang suka belanja, atau istri yang suka misalnya keluar rumah nggak ada izin misalnya, atau apalah macam-macam ya, istri yang macam-macam. Nah, ini fitnah juga. Atau juga fitnah berupa syubhatan, tulisan-tulisan yang mengandung pemikiran menyimpang. Ini banyak sekali ya. Kalau antum kuliah di umum, kemudian ada pelajaran filsafat misalnya, atau pelajaran atau mata kuliah yang mengandung pemikiran yang menyimpang, maka antum harus bentengi diri antum dengan ilmu agama. Nanti kita akan belajar. Nah, itu ini fitnah, ujian bagi agama antum. Kelompok-kelompok agama yang melenceng dari kebenaran banyak sekali sekarang ini, maka kita harus bisa menyeleksi mana yang berdasarkan ilmu dan mana yang berdasarkan hawa nafsu. Nah, jadi intinya fitnah itu kembali kepada dua hal, teman-teman. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, fitnah syubhat itu adalah ujian terhadap agama dan keyakinannya. Ini tadi Anda sampaikan ya, ujian agama, ujian berupa syubhat. Ini fitnah syubhat. Ini ujian. Maka antum harus ketahui bahwasanya Allah memberikan ujian berupa syubhat. Kemudian ada fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu yang tadi Anda sebutkan, dan ujian berupa kenikmatan dengan perut, kemudian kemaluannya dan yang lainnya. Nah, ya, di antara fitnah syahwat itu juga enggak hanya ini ya, enggak hanya berupa ya, antum fitnah syahwat itu juga antum yang kaya misalnya suka kulineran, suka ngabisin uang antum buat makan, pergi ke sana ya, makan, coba itu. Wah, itu ujian antum kaya, kemudian antum habiskan uang buat makan ini. Antum harus bisa kelola keuangan antum. Jangan sampai antum dihasut oleh setan. Di antaranya ya, jadi semua itu kembali kepada dua hal ini, perut dan kemaluan. Semua syahwatnya manusia itu kembali ke dua ini. Misalnya perut. Para pejabat misalnya, syahwat mereka itu apa? Syahwat mereka itu pengen punya kepemimpinan, pengen punya kekuasaan. Ya, masing-masing punya syahwat masing-masing. Ada orang yang sukanya itu, dia nggak suka harta, dia nggak suka wanita, dia sukanya pemimpin. Dia sukanya kekuasaan. Dia kalau sudah menguasai, jadi Pak RT misalnya, udah senang dia. Kemudian, itu juga syahwat ya. Dan orang kalau udah jadi pemimpin, dia pasti dia mungkin pengen harta, pengen kaya dan sebagainya. Itu mungkin. Atau juga orang yang sukanya perempuan. Nah, syahwatnya berarti dia diuji di perempuan itu. Ada yang syahwatnya
makan dan sebagainya. Itu banyak. Syahwat itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Nah, itu arti dari syahwat. Kemudian teman-teman, zaman fitnah ini, ya, zaman fitnah itu kita harus waspada dua hal. Ya, waspada dua hal. Pertama, waspada tipu daya setan. Yang kedua, waspada makar jahatnya orang kafir. Waspada orang-orang, ya, waspada ya tipu daya setan dan waspada tipu daya makar-makar orang kafir. Anda jelaskan nih, apa waspada tipu daya setan di zaman fitnah ini? Zaman fitnah ini setan membisikkan pikiran-pikiran jahat dan tercela. Tidaklah antum terjerumus kepada kemaksiatan, perbuatan zalim, pasti itu ada campur tangan setan. Ya. Kemarin manusia memiliki korin. Tidaklah manusia, semua manusia Allah ciptakan pasti memiliki korin. Korin dari kalangan setan dan malaikat. Sampai pun Rasulullah SAW memiliki korin. Tapi Allah SWT menyelamatkan beliau dan selamat dari bahaya korinnya beliau. Namanya korinnya itu senantiasa menyuruh beliau dalam kebaikan. Dan kita manusia memiliki korin ya dari setan dan malaikat. Setan itu yang senantiasa membisikkan kita pikiran jahat dan tercela. Makanya kita itu disyariatkan untuk zikir pagi petang dan senantiasa disyariatkan zikir. Zikir itu ketika zikir setan akan hilang. Sebagaimana di surat An-Nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan setan yang khannas. Khannas itu sifatnya apa? Ketika kita lalai, dia hadir membisikkan pikiran jahat, tercela dan sebagainya. Tapi kalau kita zikir, dia menghilang. Dia nggak bisa lagi membisikkan kita. Ini apa namanya? Dari Nabi Muhammad SAW ini syariat Islam ya, dan yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran juga. Kemudian hasutan riya dan ingin dipuji. Di antara talbis iblis ya, setan itu adalah menghasut kita untuk riya. Mungkin antum orangnya nggak pernah maksiat misalnya, atau nggak pernah zalim, tapi antum suka ibadah. Nah, Masya Allah, setan ini punya cara lain. Antum ini suka ibadah berarti dikasih perangkap setan yang ini aja, riya. Berarti antum itu ibadah ya dikasih sama setan, antum untuk ibadah pengen dipuji lah, antum sholat tuh ada perempuan di sana, antum pasti pengen kan dianggap orang soleh sama dia, sama setan digitukan. Atau ya kemudian antum sholatnya khusyuk nih misalnya, khusyuk Masya Allah dilihat sama akhwat, akhirnya akhwatnya senang. Nah, itu bahaya ya. Antum ibadah jangan sampai dihasut sama setan untuk riya dan ingin dipuji, maka amal antum tidaklah diterima Allah SWT. Kemudian contoh lain, menjadikan indah sesuatu yang batil. Di antara contohnya yang pelaku bid'ah ya. Pelaku orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai sunnah, mereka menganggap ibadah itu indah, padahal itu adalah batil. Yang salah itu adalah hasutan setan. Kemudian membisikkan pikiran-pikiran yang buat kita ragu dengan agama kita. Ini sering atau beberapa terjadi dan banyak ditanyakan. Gimana kalau kita berpikir siapa yang ya apa namanya? Kemudian anak ada ya kisah atau ini contoh ya. Seseorang memikirkan Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan gunung-gunung. Kemudian sampai pada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Nah, ini setan teman-teman, ini iblis ya, setan yang membisikkan kepada antum agar antum ragu kepada agama antum. Maka ketika antum mendapati pertanyaan yang buat antum ragu, antum segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung antum hilangkan pertanyaan itu, langsung antum berta'awud, kemudian pelajari agama ini dengan baik. Begitu teman-teman. Lalu itu setannya, dan banyak sekali perangkap-perangkap setan yang kalau kita ingin pelajari. Kemudian waspada makar jahat orang kafir. Orang kafir ini lagi punya gencar-gencarnya kita agar menjauhkan pemuda Islam ini dari agamanya. Contohnya, antum kalau ingin bukti ya handphone. Bayangkan antum punya handphone, semua kegiatan antum, semua aktivitas antum bisa antum kelola, antum lakukan dengan handphone antum. Apapun, antum transaksi, antum dapat
ilmu, antum dapat informasi dan sebagainya, YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, apalagi medsos-medsos ya. Itu semua hati-hati. Memang itu ada baiknya, tapi jangan sampai lupa bahwasannya pedang itu ada yang bermata dua. Maksudnya apa? Maksudnya berbahaya. Jadi handphone itu bisa menjadi kebaikan buat antum dan bisa menjadi jurang kehancuran bagi antum. Teman-teman, manfaatkan handphone antum sebaik-baiknya. Jangan sampai antum dilalaikan oleh HP. Waktu antum sangat berharga. Jangan sampai antum lalai dengan handphone antum, atau antum terjerumus kepada jurang kemaksiatan ketika HP antum berada di tangan antum sendiri dan tidak ada yang menemaninya. Maksiat itu mungkin ketika ada orang banyak kita malu untuk bermaksiat, tapi ketika kita sendiri dengan HP kita, Allah yang maha tahu, teman-teman. Ya, kemudian orang-orang kafir itu mengajak pemuda Islam untuk menonton hiburan, punya tontonan sinetron, ya, punya tontonan apalah di TV ya, yang melalaikan saat ini, melalaikan orang Islam. Ya, melalaikan orang Islam, sinetron atau apapun ya teman-teman. Jangan sampai antum dilalaikan, jangan sampai antum terperangkap terus ikut arus. Antum harus sadari itu apa namanya ya, konsep sistem yang sudah mereka buat agar orang pemuda Islam itu jauh dari agamanya, lupa harus belajar agama. Itu sudah ya kita bisa buktikan. Lupa belajar agama gara-gara disibukkan banyak hal yang tidak bermanfaat. Di antara contoh lain musik. Ya, musik itu sangat banyak kita dengarkan di toko atau di mana di rumah orang nyetel musik terus kencang-kencang ya, apalagi kalau kita ke daerah pertokoan itu musik-musik, atau apalagi dengar HP dengan gampang sekali musiknya. Itu semua melalaikan, apalagi musiknya mengandung syahwat. Dan ya itu ya. Kemudian pemikiran-pemikiran menyimpang dan menyesatkan, teman-teman, itu juga yang mereka gencarkan. Orang-orang liberal banyak menulis buku, banyak memberikan tulisan-tulisan yang membuat kita ragu, membuat kita melenceng dari agama yang lurus ini. Hati-hati terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Lalu teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan. Kita yang harus pemuda Islam untuk menyikapi akhir zaman dan zaman fitnah ini adalah tidak lain dan tidak bukan berpegang teguh di atas agama ini. Berpegang teguh di atas agama ini, ana simpulkan ada 5 hal dengan cara 5, yaitu belajar agama, menyibukkan diri dengan ibadah dan amalan kebaikan, menjauhi berbagai macam syubhat dan syahwat, berteman dengan teman yang soleh, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah berpegang teguh di atas agama ini. Mungkin banyak, tapi yang ana lihat yang paling penting untuk kita pemuda di zaman fitnah ini, kita harus memperhatikan ke-5 hal ini. Yang pertama adalah belajar agama. Belajar agama adalah yang terpenting di antara yang penting. Itu adalah awal, teman-teman. Itu adalah awal kebaikan seseorang. Kenapa? Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Teman-teman, kalau kita ingin diri kita baik, maka kita harus belajar agama. Dan antum yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar agama, bersyukurlah. Berarti Allah telah memilih antum di antara para pemuda yang lain, di antara para pemuda yang banyak yang lalai, banyak yang tergelincir, banyak yang terjerumus kepada kemaksiatan, banyak yang diliputi hawa nafsunya, tapi antum diberikan atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mau mendengarkan kajian ini. Antum orang-orang terpilih. Antum bersyukurlah kepada Allah. Berarti antum diinginkan kebaikan. Allah menginginkan kebaikan pada diri antum. Maka antum bersyukur. Bersyukurnya apa?
antum harus sambut tuh. Kalau orang dipanggil, ya, orang tua manggil disambut. Orang tua senang kan ya. Itulah sikap yang baik. Bersyukur ya, orang tua. Kemudian apa ya, kita ini sedang dipanggil sama Allah, ingin kebaikan diri kita. Maka kita harus mensyukurinya apa? Kita sambut panggilan Allah ini. Kita sambut hidayah yang Allah berikan kepada kita ini. Mungkin kita seperti orang yang di dalam gua yang melihat secercah cahaya. Kemudian kita, Masya Allah, senang banget kan harusnya ya. Senang banget ada secercah cahaya. Berarti itu jalan keluar. Ayo kita datangin. Sampai pada saatnya keluar kita mendapatkan cahaya yang luas. Coba bayangkan antum tuh, pemandangan di gunung tuh ya. Di gunung, kemudian antum melihat ternyata di situ ada gua. Itu tadi yang saya ceritakan. Misalnya itu, bayangkan. Nah, terus teman-teman, itu ya. Berarti Allah ingin kebaikan buat kita, maka sambutlah itu. Di antara dalil yang lain, ya, bahwasanya ilmu agama itu adalah cara tercepat kita untuk masuk surga. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menempuh jalan, yang berusaha, bagaimana dia harus paham agama. Dia belajar, dia menghadiri majelis ilmu, dia mendengarkan kajian, dia membaca-baca ilmu agama. Itu cara belajar agama. Maka Allah akan mudahkan dia dalam menuju surga. Itu pasti. Karena dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang akan mengantarkan dia ke dalam surga dengan cepat. Belajar agama, teman-teman. Kemudian, ilmu agama itu wajib. Wajib tentang ilmu yang harus kita ketahui. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu ya, wajib. Kemudian innama yakhshallaha min ibadihi ulama, kata Allah SWT dalam surat Fatir ayat 28, hasil itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa selamat dari apa? Fitnah. Selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Sebentar, Ana harus matikan video dulu. Ya, selamat dari fitnah, teman-teman. Karena orang yang tahu ilmu agama berarti dia akan tahu mana yang tidak, yang mana yang seharusnya dia harus hindari. Sehingga dia akan menjadi dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan kemaksiatan. Dan ilmu adalah senjata utama agar kita selamat dari fitnah, selamat dari akhir zaman dan zaman fitnah ini. Lalu belajar agama itu tidaklah sembarangan, teman-teman. Harus belajar agama sesuai dengan arahan ulama. Yaitu apa? Belajar agama, kita mempelajari hal-hal mendasar dahulu, hal-hal yang membuat kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Jadi hamba Allah yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul yang inginkan. Ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan ubudiyah kita, bisa mewujudkan penghambaan kita kepada Allah, maka itulah kita pelajari. Contohnya, kita harus mempelajari akidah terlebih dahulu, agar akidah kita lurus, agar akidah kita benar, keyakinan kita kuat. Ketika kita terpa badai syubhat, badai syahwat, kita kuat. Karena kita punya akidah yang kuat, keyakinan yang kuat. Ya. Kemudian Kemudian kita harus mempelajari bagaimana ibadah yang benar dengan cara belajar fikih, belajar hadis, ya. Kemudian kita mempelajari Al-Quran dengan belajar tafsir dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang harus kita pelajari. Dan belajar agama itu bukan dengan kajian-kajian tematik aja sebenarnya, teman-teman. Kita juga harus belajar dengan belajar kajian intensif, belajar akidah, ya. Belajar akidah sampai selesai agar menguatkan keyakinan kita. Jangan hanya menghadiri kajian-kajian yang bertemakan seperti ini. Ini hanya sebagai selingan. Para ustadz memberikan kajian itu selingan, hiburan, bukan hiburan. Selingan agar kita mungkin ketika bosan, ya, atau ketika futur, atau ketika teman-teman yang ingin mengajak teman-teman lain, teman-temannya untuk tahu agama Islam, agama yang indah, suruh hadir ke kajian tematik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan banyak sekali arahan ulama bagaimana kita harus mempelajari agama ini. Kemudian cara kedua, atau hal kedua yang kita lakukan untuk selamat di zaman fitnah ini adalah menyibukkan diri kita dengan ibadah dan amalan baik. Rasulullah SAW bersabda
badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanan ya qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi Muhammad SAW, bersegeralah kamu untuk melaksanakan atau mengamalkan atau melakukan amalan soleh, karena akan tiba fitnah atau zaman fitnah, zaman ujian yang mana ya seperti langit, seperti apa, malam yang gelap. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Malamnya gelap, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan senantiasa beramal soleh yang mereka selamat dari fitnah yang seperti malam yang gelap gulita itu. Ada banyak orang-orang yang sorenya itu beriman, paginya dia kafir. Paginya itu masih beriman, sorenya sudah kafir, sudah meninggalkan agama ini karena dia mengikuti hawa nafsunya, menjual agamanya dengan sesuatu yang murah. Nah, teman-teman, berhati-hatilah karena iman itu yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Ya, kemudian hati itu mudah goyah, maka harus kita jaga hati kita dari fitnah ini. Dan di antara hal yang harus kita lakukan adalah beramal dan berdakwah. Terlebih teman-teman KMPI, ya, komunitas mahasiswa cinta ilmu yang punya cita-cita untuk belajar agama dan cita-cita untuk mendakwahkan ilmu agama kepada orang lain, sibukkan diri kita untuk ini. Dakwah itu tidak harus dengan menyampaikan seperti anak ini, teman-teman. Dakwah apa yang antum bisa lakukan? Antum nge-share flyer aja, itu sudah dakwah. Antum niatkan dakwah, ya Allah, anak ingin teman anak banyak yang dapat hidayah lewat kajian ini. Anak share. Antum niat antum ikhlas, maka Allah itu akan sampaikan apa yang ada dalam hati antum kepada orang lain tanpa antum harus menyampaikan ilmu seperti mungkin ustadz ya tanpa antum menyampaikan dengan akhlak antum, dengan perbuatan antum, ya, dengan nge-share aja, dengan tulisan yang singkat, dengan nasihat dan banyak hal dakwah itu apa yang antum ketahui antum sampaikan. Tapi sebelum berdakwah antum harus berilmu dulu dan antum harus berusaha untuk mengamalkan apa yang antum ketahui. Jadi sibukkan diri kita dengan ilmu, amal dan dakwah, teman-teman ya. Itu penting sekali di zaman fitnah ini karena kita ingin teman-teman tercinta kita, keluarga tercinta dan teman-teman terdekat kita selamat dari fitnah, selamat dari dahsyatnya api neraka. Pasti kita ingin seperti itu kan? Maka kita harus mendakwahkan mereka. Kita nggak ingin orang-orang tercinta kita di akhirat kelak akan celaka, akan Allah azab, naudzubillahi min dzalik. Maka kita harus semangat belajar agama, semangat untuk mendakwahkan kepada mereka. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menjauhi berbagai macam syubhat dan syahwat. Ya. Kalau kita tahu zaman fitnah itu ada banyak macam syahwat, syubhat dan syahwat, berarti kita harus hindari. Contohnya hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang intinya adalah padahal faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Jadi syubhat itu seperti penggembala kambing, seperti batasan. Para penggembala kambing itu punya batasan. Ya. Kalau dia melewati batasan itu berarti dia telah terjerumus kepada yang haram. Nah, syubhat itu di batasan itu nggak jelas, samar-samar batasannya. Nah, makanya kita harus menghindari yang samar-samar itu. Syubhat ya, menghindari. Kalau antum diberi suatu pemikiran yang membuat antum rancu, ragu terhadap maka tinggalkan. Atau antum langsung tanyakan kepada ustadz. Antum jangan hiraukan hal-hal yang membuat antum ragu. Kemudian banyak sekali contoh syubhat yang harus kita hindari ya teman-teman. Maka kita harus hindari syubhat dan syahwat itu termasuk yang harus kita hindari. Yaitu kenapa? Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang kita benci. Kita mungkin berat untuk melakukan puasa sunnah, berat untuk melakukan sholat malam, berat untuk melakukan sholat wajib di masjid dan sebagainya. Berat, tapi itu harus agar kita mendapatkan surga. Nah, akan tetapi neraka ini sudah takdir Allah. Orang yang ingin neraka, naudzubillah, nggak ada ya.
orang yang melakukan syahwat itu sejatinya dia sedang menghantarkan dirinya kepada neraka. Huffatin naru bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat. Maka ketika orang mendatangi syahwat, maka dia sedang menuju neraka. Rumah diliputi sama pagar, ya kan? Nah, neraka itu pagarnya itu syahwat. Orang kalau mendatangi pagar, berarti dia sedang mendatangi rumah. Orang mendatangi syahwat itu berarti sedang mendatangi neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka teman-teman ketahuilah sesuatu yang memenuhi hawa nafsumu, maka itu sejatinya akan mengantarkan kalian ke dalam neraka. Naudzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka, teman-teman. Maka kita harus ya, hindari syahwat ya. Kayak contohnya adalah di Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan jangan lakukan zina, tapi Allah katakan jangan dekati zina. Zina itu adalah tujuan. Bukan, maksudnya setan itu tujuannya ingin kita terjerumus kepada zina. Tapi setan itu memberikan kita langkah-langkah. Ya, contohnya melihat perempuan. Habis itu kemudian kita tertarik, ya, kemudian kita tanya nomornya, kemudian kita WA, Telegram, tanya, kemudian ketemu, kemudian, naudzubillah terjatuh kepada zina. Naudzubillah ya. Wala taqrabu, jangan dekati. Itulah cara Allah memberitahukan kepada kita yang haram-haram itu jangan dekati. Jangan dekati hal-hal yang menghantarkan kepada yang haram itu. Ya, kalau antum nyetel YouTube berarti kalau antum pengen terhindar dari maksiat, maka jangan dekati video-video yang berbau seperti itu. Maka kalau udah seperti itu kan akan diarahkan sih sama YouTube, ya kan? YouTube pengen antum lihat video ini, kemudian ke sini ya. Gitu, hati-hati teman-teman. Itu perangkap setan. Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah yang keempat, berteman dengan teman yang soleh. Ini adalah senjata utama juga teman-teman, agar kita bisa selamat dari zaman fitnah ini, selamat dari akhir zaman. Bukan maksudnya hari kiamat tetap ada, kita nggak mungkin selamat. Maksudnya zaman fitnah ini kita tetap berpegang teguh di atas agama ya. Teman yang soleh adalah orang yang bisa menguatkan kita, orang yang bisa mengingatkan kita ketika kita lalai, memotivasi kita ketika kita malas dalam beribadah. Kemudian yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Bertemanlah dengan teman yang solehah. Pilihlah teman yang baik. Ini senantiasa harus kita jadikan prinsip, karena teman itu sangat berpengaruh. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Antum kalau nggak percaya, cobalah lihat antum. Kalau antum pengen lihat agama seorang, siapa temannya dia? Coba. Dia bergaul sama para peminum minuman keras. Dia bergaul sama orang yang suka lalai dalam sholatnya, suka ngobrol sampai larut malam, sampai ketiduran, nggak sholat subuh dan sebagainya. Contohnya banyak. Kalau antum pengen lihat seorang, maka lihatlah temannya. Kalau temannya soleh, berarti insya Allah dirinya soleh. Maka teman itu seperti as-sahibus sahib, kata pepatah Arab. Teman itu menarik. Sahib itu seperti penarik. Ya, kalau dia dalam kebaikan, dia akan narik temannya dalam kebaikan. Maka kalau antum berteman dengan yang kurang baik, maka teman antum yang baik itu akan mengajak antum kepada kebaikan. Itu sudah pasti. Kecuali kalau dia lalai ya. Antum harus punya teman yang banyak ya, teman yang banyak soleh gitu. Supaya bisa menarik diri antum kepada kebaikan. Begitu teman-teman. Jadi teman soleh itu, kalau antum ingin baik, maka pilihlah teman yang baik. Jangan berdekat-dekatan dengan teman yang tidak baik, yang lalai dengan agamanya, lalai dengan akhirat. Kalau teman yang baik itu akan senantiasa ingat sama akhirat. Nah, lalu lanjut yang terakhir teman-teman. Saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Ini senjata utama untuk selamat dari zaman fitnah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam hadisnya beliau,
Karena aksaru doahi, beliau di antara doa yang paling sering beliau ucapkan itu apa teman-teman? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kuat, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita tahu hati itu mudah berbolak-balik. Seperti yang di hadis tadi, orang yang paginya beriman, sorenya bisa kafir. Dan gitu. Karena bisa jadi itu pengaruh teman juga. Maka antum harus berdoa ini. Di antara doa yang sering beliau ucapkan juga adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wa as'aluka al-azimata ala rusdi. Ya Allah, aku meminta kepadamu keteguhan di atas agama. Al-amr di sini agama. Wa as'aluka al-azimata ala rusdi, atau dalam riwayat ini wa as'aluka azimata rusdi. Dan aku mohon kepadamu kesungguhan untuk hal kebaikan. Arus di sini artinya sholah, as-shawab, al-falah. Ya Allah, berikan aku kekuatan, kesungguhan untuk mencapai keberuntungan, untuk mencapai kebaikan buat diriku. Tadi minta keteguhan di atas agama, kemudian minta kesungguhan untuk beramal baik, beramal soleh, kesungguhan untuk mencapai ridhomu, mencapai kebaikan buat dirinya. Nah, ini doa yang sangat agung yang kita harus ucapkan teman-teman sekalian. Kemudian ya harus berdoa karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah takdir kecuali dengan doa. Sesuatu yang bisa mengubah takdir ini adalah doa, teman-teman. Maka antum perbanyak doa agar antum tetap di atas agama ini. Dan teman-teman, kita tidak tahu kita meninggal dalam keadaan Islam atau meninggal dalam keadaan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mintalah kepada Allah husnul khatimah. Mintalah kepada Allah ketetapan dalam agama ini. Karena fitnah ini semakin menerpa. Kita harus kuat iman kita. Kita harus kuat ilmu kita. Agar kita kuat untuk menghadapi fitnah yang sedang menerpa kita dengan berbagai fitnah yang ada. Maka renungan yang terakhir sebelum kita akhiri. Qala Allah Ta'ala fil Quran. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya. Dan yang paling penting apa? Tidak menyiapkan dirinya, tidak menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi akhir zaman. Ini yang paling penting, teman-teman. Kita ini sudah banyak dan sehingga kita lalai dari belajar agama, sehingga kita lalai dari beramal, sehingga kita lalai dari berdakwah. Maka teman-teman sekalian, ingatlah, sadarlah, kita ini sudah berada di akhir zaman. Diri kita dengan ilmu, kuatkan diri kita dengan amal soleh, kuatkan diri kita dan teman-teman sekitar kita dengan kita melakukan dakwah kepada mereka. Nah, yang terakhir, penutup, yang jadilah pemuda pemegang bara api yang semangat belajar agama, semangat mengamalkan agama, dan semangat menghidupkan sunnah nabinya, serta semangat untuk mendakwahkannya kepada orang-orang sekitarnya. Maka teman-teman, jadilah kita pemegang bara api itu, jadilah orang-orang spesial. Yang kata Nabi, fatuba lil ghuraba, yang kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang asing, berbahagialah orang-orang yang pemegang bara api tadi. Maka kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka lakukan hal itu. Selamatkan diri antum dan orang-orang sekitar antum. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, maka itu datang dari ana dan dari syaitan. Ini agar menjadi pemuda yang berpegang teguh di atas agamanya, yang semangat belajar, semangat mengamalkan, semangat untuk berdakwah. Semoga kita lanjutkan kepada pertanyaan. Ana tutup dan Ana kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum jami'an. Hayyakumullah. Nah, tafadhal Faiz Hujasah, MC. Pas ya jam 9, alhamdulillah. Masya Allah, Tepat alhamdulillah. waktu, Ana.
Barakallahu fiik. Masya Allah, penjelasan dari Iya, Ustadz sangat bermanfaat. Semoga bisa barakallahu fikum. Sebentar, menjadi Ana harus stop share dulu. Ustadz. Ya, Ya, alhamdulillah nah, banyak faedah yang betul. bisa kita ambil dari Ustadz, dari pemaparan yang beliau paparkan. Semoga kita bisa menjadi pemuda yang benar dalam menghadapi atau menyikapi akhir zaman ini. Sebelumnya, Ana izin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, nggak ada pertanyaannya lewat HP, lewat WA. Tahu tuh. Semoga Ana bisa menjawab, yang Ana bisa Ana jawab, yang nggak bisa Ana bilang la adri. Nah, silakan Rois, silakan MC. Ya, Ustaz. Halo. Afwan. Ya, Ana tadi masih keluar, jadi Ana masih nunggu pertanyaan dari admin pertanyaan. Ayo, Dikirim ulang. masih bersama antum semua. Oh ya, jangan keluar lah, masih bersama lah. Nah, Ustaz, ini sudah ada. Bismillah. Ana izin bertanya, Ustaz. Moga Allah menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Apakah kita sudah menjaga zikir pagi petang ketika kita sendirian, kita terjatuh pada perkara syahwat? Apakah zikir kita kurang dilakukan dengan khusyuk dan mendalami maknanya? Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, sempat terpotong sih. Setelah tadi khusyuk tadi apa? Apakah kita sudah menjaga zikir pagi petang ketika kita sendirian, kita terjatuh pada perkara syahwat atau bermaksiat pada perkara syahwat? Apakah zikir kita kurang dilakukan dengan khusyuk dan mendalami maknanya, Ustaz? Jazakallah khair. Kita harus segera beristighfar, bertobat dari dosa tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan itu, bisa jadi ada kemungkinan, dan memang kemungkinan terbesar adalah itu. Karena Allah sebenarnya telah seseorang akan selamat dari hasutan setan. Ya. Jadi itu seperti hisnun, seperti benteng, perisai. Kalau bentengnya kuat, maka musuh ketika datang tidak bisa menyerang. Nah, akan tetapi orang itu bertingkat-tingkat memang dalam melakukan amal soleh, termasuk diantaranya dalam berzikir. Zikir itu teman-teman bukan hanya lisan. Antum insya Allah sudah tahu ya. Zikir yang maksimal, zikir yang utama adalah zikir dengan hati, dengan lisan. Yaitu apa? Ketika antum bisa menghadirkan makna, bisa menghayati, bisa benar-benar ya menghayati apa yang antum zikirkan. Ya. Ketika antum mengucapkan tiga surat kul misalnya, ya di situ ketika antum udah belajar tafsir surat 3 kul tadi, kemudian antum bisa menghadirkan, antum benar-benar butuh kepada Allah terhadap apa namanya perlindungan Allah dari yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas misalnya. Nah, seseorang yang sudah mengetahui itu kemudian menghadirkan dalam hatinya ketika zikir, itu lebih maksimal hasilnya. Beda dengan orang yang zikir hanya lisan, maka tidak sampai kepada hatinya. Maka kekuatan bentengnya lebih lemah ya dari yang memahami. Maka di antara caranya untuk belajar bahasa Arab ya. Kalau orang belajar bahasa Arab, insya Allah akan memahami zikir-zikir yang dia ucapkan. Terlebih dia setelah belajar bahasa Arab belajar agama. Ya, itu adalah supaya kita kuat bentengnya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Nah, soal ba'dahu, soal selanjutnya. Afwan, tadi anak terputus, Ustaz. Iya, khairan insyaallah.
Untuk pertanyaan Lanjut, hanya Febri. satu. Oh ya, Sebelum Ana tutup, pertanyaan langsung boleh? Mungkin ada yang oh ya, bagi, bertanya langsung. oh ya, Oh sudah, baik. ditutup. Ana ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Ana tutup. Mungkin Ustadz ada penutup atau kesimpulan dari kajian pada Ya, malam hari ini. sedikit aja. Nah, Ana ingin Ustadz. menekankan kita anak muda, pemuda muslim harus semangat belajar agama ya teman-teman ya. Semangat belajar agama. Dengan arahan ulama, apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka amalkan ilmu yang antum ketahui. Jangan hanya sebagai wawasan antum, tapi ilmu itu buat diamalkan. Setelah itu, teman-teman dakwahkan. Antum ajak orang tercinta sekitar antum, keluarga antum terlebih, teman-teman antum. Antum ajak mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk selamat di akhirat. Kita celaka di akhirat. Nah, untuk bila harus mendapatkan waktu kita, mumpung kita dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Masya Allah. Pada malam hari ini, alhamdulillah telah selesai kajian. Sebelum Ana tutup, ada beberapa informasi dari KNPI. Yang pertama, saat ini Departemen Ahwat KMPI melakukan open recruitment atau oprek untuk menjadi staf pengurus Departemen Ahwat. Apabila ada yang ingin mendaftarkan diri atau bertanya, bisa langsung cek Instagram kami di KMPI_Jember. Yang kedua, kami membuka peluang dakwah dengan berdonasi bagi Ikhwan dan Ahwat kepada KMPI Jember, Kencang Mengaji, dan Sinergi Sebaris. Bisa dicek Instagram kami untuk nomor rekeningnya. Jazakumullah khair telah mengikuti kajian pada malam hari ini sampai selesai. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang Ustadz sampaikan. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon maaf sebagai perwakilan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.